Jago pokoknya jempol ya. Di meja makan dulu ini sebentar. Ya. Jadi terima kasih sekali Dinda Endra, juga Dinda Elma Tiana. Mudah-mudahan lekas sehat. Saya dengar kabar Dinda Elma sedang sakit, ya kan? Dan Elma Tiana, Elma ya, Susanti itu. Elma Tiana, ya Allah. Sorry Bapak, pelupanya dibawa kemana-mana. Elma Susanti, aduh bener Bapak. Elma Tiana pula. Sekali lagi terima kasih bagi semua, salam bagi semua, dan kebersamaan ini sungguh indah. Mohon maaf atas segala kesalahan panitia. Mudah-mudahan tahun depan tetap berkenan bergabung. Andai pesertanya lebih antusias lagi, terpaksa kita harus 2 buku. Karena 40 atau 50 peserta itu idealnya 1 buku untuk biaya standar. Begitu ya Pak Heru ya? Iya, betul. Jadi nggak ada transferan menyusul. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tetap bergandeng tangan dalam indahnya suasana berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Dia, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini ada sesepuh TISI. Saya mohon juga sesepuh TISI memberikan kata sambutan kecil saja. Pak Dewarjito, monggo. Tadi salah itu ke Bang Okta biar siap-siap ini sudah masuk. Ya, terima kasih Mas Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lewat Zoom meeting ini ya. Dan lihat wajahnya ceria-ceria semua ini. Nah, ini ketawa senyum gitu kan, artinya kita ini dalam suasana bahagia semua lah gitu ya. Masalahnya nggak kebanjiran Pak Warjito walaupun hujan angin. Iya, saya juga merasa bahagia pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Mas Heru yang menginisiasi meeting pada malam hari ini, terima kasih. Juga Mbak Dia selaku ketua panitia yang sudah bekerja keras mewujudkan apa idaman kita semua, antologi bahasa ibuku bahasa daerahku seri kedua sudah bisa terbit dengan baik, dan memang secara jujur dari semuanya ada peningkatan gitu ya, baik dari kualitas penyairnya maupun kualitas cetaknya. Saya kira memang peningkatannya itu cukup signifikan, sehingga ini apresiasi untuk Mbak Dia dan kawan-kawan. Ya, tentang saya kira memang bagus untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa lokal ini ya, bahasa-bahasa daerah ini dalam bentuk puisi-puisi. Saya sekelebat sudah melihat buku kita ini, dan ternyata memang isinya bagus-bagus gitu, luar biasa gitu ya. Paling tidak dari membaca puisi-puisi teman-teman itu kita juga bisa sedikit belajar tentang bahasa-bahasa lokal yang ada di berbagai wilayah di negeri kita ini. Dan kayaknya memang banyak kok kosakata yang sama, yang mirip gitu ya dari bahasa-bahasa lokal yang ada itu gitu. Artinya dengan membaca sekelebatan pun, walaupun tidak paham semua kata-katanya gitu, tapi kita paling tidak bisa menangkaplah roh dari puisi-puisi yang ada itu, karena itu tadi ternyata memang masih ada berdekatan gitu bahasa yang ada. Ya memang saya kira bahasa itu dulunya kan katanya memang satu gitu ya, jadi kemudian menyebar kemana-mana gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa ini,
bahkan bahasa aborigin di Australia ternyata ada kok kata-kata yang mirip yang sama itu gitu. Itu membuktikan bahwa bahasa pada dasarnya itu asalnya dari satu akar, kira-kira seperti itu. Ya, dan selamatlah untuk semua anggota TISI dan juga TISI. Semoga saja TISI ke depan makin cepat berlari gitu ya. Sekarang ini kan kemarin masih merangkak-rangkak, sekarang sudah mulai melangkahnya, sudah mulai tegak gitu. Nah, semoga saja. Jangan berlari, Pak. Kalau berlari saya mangga. Karena overweight, jadi nggak bisa berlari saya. Tahun depan sudah bisa berlari lebih cepat. Saya kira itu saja. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D, Pan Semarang. Bang Okta tadi kemana ini ya? Terlempar lagi kayaknya. Bang Okta, where are you? Baru udut kali, Mas. Halo. Bang ya, Okta, itu suaranya terdengar. ada suaranya, tapi ada suara tanpa rupa, gimana ini? Kayak hantu. Bang Okta, bisa monitor? Karena ini Bang Okta yang harus meluncurkannya ini. Entah bagaimana meluncurkannya, ayo. Bang Okta, silakan. Monggo, silakan luncurkan bukunya. Audioku didengar? Iya, terdengar jelas. Mana? Rupamu, rupamu. Itu rupaku, ono rupaku. Wajah sangarnya, nah itu dia. Lu mana? Ngilang lagi. No. Susah ada di bawah itu, ada. Bahasa, sorry. Sorry, aku pakai baju Kairil ya, bukan baju baju ora apa-apa, bajune Sutarsi ya. Ketua di sini iki kudune anggap baju iki lho. Wong aku aja tadi diminta pakai kaos kok. Kita sudah dandan sedemikian rupa ya Pak Warjito ya, ngalah ganti ya. Ya, maklum lah, sok sibuk tadi ada rapat. Alhamdulillah. Oke Bang, silakan Bang, luncurkan Bang. Oke. Ya, terima kasih teman-teman penyair yang ada di seluruh Indonesia. Aku cukup bangga ide ini direspon oleh teman-teman penyair yang ada di seluruh Indonesia. Sedikit mengulang, kenapa perlu kita rawat bahasa ibu ini? Karena ketika aku mendapatkan informasi, lalu pernah aku mendengar pidatonya Anies Baswedan, bukan aku pro dia ya, sorry. Pro juga pilihan hati, tidak masalah itu. Apa masalahnya adalah, masalahnya adalah sesungguhnya para penyair itu adalah penyumbang kata kepada bahasa Indonesia. Sesungguhnya penyair itu, atau semestinya penyair itu ketika berkarya, dia menitipkan satu atau dua diksi dari bahasa daerah, sehingga dibikin catatan kaki untuk memperkenalkan bahasa daerah. Aku melihat hari ini dan termasuk aku sendiri sering lupa untuk menyisipkan bahasa daerah dalam setiap karya kita. Padahal itu besar nilainya untuk memperkenalkan bahasa daerah kita atau jati diri kita. Nah, di samping itu, aku mencoba membuka atau mencari informasi. Dan itulah dalam kata pengantar yang terjadi, belasan bahasa daerah punah. Khususnya dari Indonesia Timur, Maluku, dan Papua. Itu real. Dari mana datanya? Data dari Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Jadi itu data SAI. Ada 800-an lebih, sekarang tinggal bilang 11, sekitar 870-an.
Dari situlah aku mencoba menaruhkan kepada teman-teman di tahun 2021 bagaimana kita merawat. Dan alhamdulillah direspon, lahirlah dari ke-1. Setelah itu lahir lagi istri kedua. Jadi aku berharap seri kita ini akan berkelanjutan terus sampai kita bisa mengumpulkan 800 bahasa daerah. Sebuah mimpi yang buat aku mungkin akan kelar selama 5 atau 10 tahun. Untuk seri ke-1 dan seri kedua saja, itu paling top kita baru menginventarisir sekitar 30 bahasa. Perlu kita ingat bersama, bahasa beda dengan dialek. Yang kita kumpulkan adalah bahasa daerah, bukan dialek. Dialek itu ya tetap kita perlukan sebagai bunga rampai kita, tapi nanti yang akan dikurasi adalah bahasa daerah, bahasa daerah. Niatku ini sebagai proyek idealis kita, setelah lengkap nanti, ini akan aku ajukan ke Badan Bahasa. Aku ajukan ke Badan Bahasa, lalu insya Allah mereka terbitkan, barulah nanti kita bicara aturan mainnya. Jadi bergembiralah nanti siapa yang lolos kurasi oleh Badan Bahasa, dan bergembira juga yang tidak lolos, karena kita poinnya adalah merawat bahasa ibu kita sendiri. Jadi dengan diterbitkannya bahasa ibu bahasa darahku seri kedua, kami dari Taman Inspirasi Sastra Indonesia akan terus melanjutkan ke seri-seri yang lainnya. Ya, kami lagi akan rapat apakah perlu 2 kali dalam tahun atau bagaimana, nanti kita putuskan. Tapi akan lahir nanti seri ketiga yang akan kita utamakan dari Indonesia Timur, khususnya daerah Papua dan Maluku dan Papua. Tidak melupakan tentu daerah lainnya. Jadi dengan rasa syukur dan ucapan yang terima kasih buat 79 penyair, kau telah membuktikan dirimu, kau cinta daerahmu, kau merawat bahasa daerahmu. Terima kasih, gua pengen nangis. Terima kasih, lanjut. Jadi dengan ini di hari Ibu Internasional ini, aku katakan launching buku kita. Terima kasih. Silakan Mas Heru. Baik, terima kasih Bang Okta. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah resmi buku antologi Dwi Bahasa ini diluncurkan dari Jakarta oleh Bang Okta dan meluncur ke semua penjuru tanah air dan penjuru dunia, insya Allah. Moga-moga cita-cita Bang Okta tadi ya, memasukkan ini ke Badan Bahasa bisa terwujud dan kita bisa ikut andil dalam proses menjaga dan merawat bahasa ibu atau bahasa daerah. Matur nuwun. Ini Bang Okta, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa acaranya dibalik sedikit itu ya. Yang namanya epilog itu nanti di belakang saja. Jadi epilog itu setelah selesai. Jadi akan kita lanjutkan dengan acara baca puisi. Dan ini karena sudah hadir, nah, Bang Okta mestinya di urutan pertama. Tadi saya mohon untuk variasi supaya nanti tidak Bang Okta duluan. Ya, ini saya mohon Mbak Diah duluan untuk baca puisi, kemudian baru dilanjutkan Bang Okta ya. Gitu ya Bang, nggak apa-apa ya. Enggak, informasi sekalian dari aku diloncatin aja, karena ya sekali lagi aku mohon maaf, Ibu, maaf. Yang tadi. Baju tidak ada. Yang mana ya? Tidak ada yang aku taruh di mana tadi? Karena ini aku masih nyantol ini di daerah. Ya. Yang tidak belum sempat pulang, belum bisa bawa buku. Oke. Ya, jadi aku tidak baca. Nanti akan ada video kata sambutan aku secara video yang direkam oleh
wartawan Kompasiana besok aku share di grup. Jadi Sip. aku baca puisi. Lanjut. Oke, baik Bang Okta. Mbak Dia, silahkan. Nah ini Pak Heru, saya menulis itu bahasa Sampit, campuran dengan Dayak Bakumpai dan Dayak Ngaju. Juga menulis bahasa Banjar dan bahasa Jawa. Monggo, saya harus baca yang bahasa apa? Karena bahasa Jawa itu sudah sering ya. Yang selain Jawa, Mbak Dia. Sampit, Baik, Sampit, baik. Ya. Jadi alhamdulillah setelah saya di Sampit bisa sedikit-sedikit, kawan-kawan saya banyak dan bahasa Banjar juga karena toko-toko emas di Sampit ini orang Hulu Sungai Selatan semua dan kebetulan di pasar juga saya berkawan tidak helap itu apa ya, langsung bersinggungan langsung dengan orang Banjar. Hanya kelemahan saya setelah 2007 hingga kini di Sampit itu kan banyak sekali saudara kita dari Madura. Susah sekali saya belajar bahasa Madura. Jadi kalau Banjarmasin insya Allah tidak susah, Sampit tidak susah. Jadi benar itu Muhta tadi bilang, banyak sekali yang mirip. Jadi kosakatanya tuh mirip, cuma diubah dari E jadi A gitu. Jadi mirip-mirip benar. Jadi benar jadi banar. Atau bujur atau benar banaran gitu. Jadi mirip-mirip sekali sebetulnya. Aduh, anakku nih. Saya akan baca yang bahasa Sampit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Geli-geli gimana, bukan bahasa kita. Jadi kalau salah-salah ya mohon maaf. Purnama sirana mentaya, tetempayah beda. Nempayah rembulan si hunjun sungai mentaya, pesona memukumate. Rembulan nang lebih jatuh pada ukuran rembulan nang nempayah di masa mahalau. Kala beusikan handepe naga dengan sukacita si halaman luas, bahaya kawal seusia. Galak tanda riang hanjak memacah suasana. Wayah maurup alur kesah. Sederet sareta keharusan manunom akam menjalanakan. Palepah dengan injakan pai sirana gambut petak purnio. Wayah tun purnama lebih bahalap imbah memparahan makna. Menyimpan berlaksa pengharapan, maninga kataguhan. Berikutnya selalu luntunggu wayah inampayah purnamate. Baik bara marak dadawain jambu atau wayah inya tampil bahalap sempurna tambuan kilo sungai mentaya. Tampayah katuju balaku doa lirih bara usuk. Sampit 22 Desember 2022. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Meskipun saya tidak paham, tapi ada terjemahan di belakangnya, jadi saya bisa mengikuti. Dan kalau dari ini ya, makna yang terkandung di dalamnya, kayaknya meskipun itu bahasa yang tidak begitu kita kenal, karena dihayati pada saat membacanya, kita seolah-olah bisa terlibat di dalamnya dan bisa menikmati ya kira-kira aroma apa yang bertiup di sana, kemudian juga semangat atau gairah seperti apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh penulisnya. Luar biasa, terima kasih Mbak Dia. Kasih. Dan berikutnya nomor 2, karena Bang Okta tidak akan berlaga dulu. Jadi ke Mbak Aisyah Rauf, jadi sudah hadir awal-awal ini. Mbak Aisyah silahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan puisi, saya memperkenalkan diri. Hilang suaranya, Mbak.
Aisyah, suaramu hilang. Hilang suaramu, hilang puisimu. Bagaimana sinyalnya hilang juga. Mbak Aisyah, halo. Kelihatannya beliau tetap membaca ya, tetapi kita tidak bisa mendengarkannya. Mungkin Benar. ya karena ini gangguan. Jaringan. Pasti gangguan sinyal ya, bukan gangguan karena di blokade atau sosial politik. Mbak Aisyah. Halo. Mbak Aisyah. Aduh, kelihatannya malah terlempar ini Mbak Aisyah. Ada Pak. Suaranya hilang Mbak Aisyah. Oh, ini Ya, sudah ya. ada Pak? Sudah Pak? Silakan. Lanjutkan. Pak, mungkin jaringan tadi terlempar. Ya, Ya. saya ulang. Iya Pak, saya ulang Pak. Jadi bahasa daerah yang saya masukkan di sini di buku bahasa Ibu Bahasa Daerahku adalah bahasa Bugis Pak, yang ada di Sulawesi Selatan. Kebetulan di Sulawesi Selatan ada dua bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis dan bahasa daerah Makassar. Ya, tapi saya termasuk penutur bahasa daerah Bugis Pak, karena berada di daerah Bulukumba, daerah Bone itu menggunakan bahasa Bugis, sementara di daerah-daerah yang bagian atas, Goa, Makassar dan Takalar itu menggunakan bahasa daerah Makassar Pak. Baiklah Pak, saya akan membacakan puisi saya di halaman 20. Semangat kalolona wan-wan. Iya menii maradeka ni wan-wan. Maega dara tak bolo nakule riangke se die merekada maradeka. Hai kalolo wan aja kepala bei teriatoro ngadecenna pangisengi padai cana cie nyewangi sita atau ini galungi temak beretuni cening tato do ritana wan watta tetono aja mupaja mak guru kedono mulopori rendring iya mancajiye sangkalange riatu kenangena jamam angat tangengi alemu tule irepo lao riwetu pak diolo gangka jari-jarimu tempat dingin tekukmu baikku awirkan bulunna atarong pak denuang pakalaloi bunga mawangi mau ni tua pada rilonjo kena buku-buku matahang di tengah pak kebunna bombang pacobai Patarindri asen ribatu tarukina wanwai depu tasuk di sini patsirona wanwata masih bawai oni malopo pandra papoji tatapa dicaya Pak Denuang Riawa amas sekena
Lapomanu Garuda Bulukumba 12 Desember 2022. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Mbak Aisyah Rauf. Tuh, persis sekali seperti yang dikatakan oleh Bang Okta ya. Banyak kata di Indonesia tuh yang mirip. Juga tadi disebut oleh Pak Dewarjito. Ini di sini Maradekani, merdeka sama ya. Hai, hai, wahai sama. Aja ini kan ojonya bahasa Jawa itu ya. Jangan sama juga ya. Kemudian ada maguru yang artinya belajar atau berguru, meguru kalau dalam bahasa Jawa. Jari-jarimu, Garuda. Memang terlalu banyak kata. Ya, terlalu banyak kata yang mirip di antara bahasa di Indonesia. Terima kasih Mbak Aisyah Rauf. Dan berikutnya, semoga sudah hadir ini Bapak Thomas Crispianus Swalar. Sudah hadir. Kelihatannya sudah muncul. Ya, meskipun tanpa suara ini ya, tanpa wajah. Ada ini. Ada. Oke, Bang Thomas. Silakan Bang Thomas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bahasa Lama Holot di Nusa Tenggara Timur. Ina. Oke. Ina. Maaf Bang Thomas, ini timbul tenggelam ya suaranya. Saya ulang ya. Coba mungkin lebih dekat ya supaya mic-nya menangkap dengan baik. Ina Budisari. Ina Budisari. Waisaa. Mau itu poda kirim. Untuk soket tuh. Baik, nasib melalui. Perohon moe. Daerah tanah Ata Budi go gawe balik herun moe ina moto botan pole ane istilah kae ina sayang tunen tuen ulan balik anamoen balik lewo moe ina ke kemarin ina anang goleta sembayang moe loang 2 Desember 2022. Terima kasih. Wow, mantap. Mantap Bang Thomas. Wah, ini bahasa Lama Holot. Memang tidak banyak yang mirip ini ya dengan bahasa Indonesia atau Jawa. Ada Pak. Ya, tapi ada kata sembahyang di bawah. Goleta itu mengharapkan goleo. Oh, oke. Interupsi Mas. Ya, gimana Bang? Ini Mas Heru rekam kan? Ya, direkam tapi tidak dari awal tadi Bang karena lupa. Nggak apa-apa. Iya, tadi sambutan Mbak Diah itu separuh itu yang kena karena tidak ada yang ingatkan jadi saya lupa juga. Nggak apa-apa, maksudku begini. Ini akan kita putar ulang di grup kita untuk memperkenalkan bahasa daerah di rubrik virtual gitu loh Mas. Siap. Ya. Lalu nanti
Endra kan hadir nih, Endra hadir, nanti kasih kesempatan dia untuk seri kedua ini. Kilas saja ada beberapa daerah yang masuk dalam catatan karena dia itu kan bank data. Jadi nanti dia kasih laporan ke kita. Mayoritas Jawa ada sekian puluh, daerah Sulawesi sekian, ini itu. Oke Endra ya, silakan dihitung Endra. Ya, habis ini kan giliran Endra baca puisi, habis baca puisi laporan. Ya, Pak Heru ya. Oke, Mbak Okta. Ya, siap. Terima kasih masukannya. Nanti Mbak Erndra itu akan mencatatnya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita lanjutkan dari Lamaholot kita ke Banjarnegara, tapi rasa Betawi karena sudah jadi orang Jakarta ini ya. Silakan Mbak Erndra Akhair. Purbalingga. Mana ini wajahnya mana? Nggak ada itu? Ada kok. Ada? Endra. Mbak Ern. Ya, ada di daftar tetapi belum muncul di kamera. Mana itu anak apa masak malam-malam gini, hobinya masak. Kata itu harus menek dulu baru dapat sinyal. Oh iya, semaklum nih. Saya usul kemarin itu supaya kalau beli HP itu sekalian sinyalnya gitu kok ya. Sinyalnya. Dia harus menek genting di pohon nangka yang di depan rumahnya. Mbak Erndra, bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Mbak Erndra Akhair, ini akan saya putarkan video yang sudah direkam dan tadi dikirimkan juga oleh Mbak Erndra. Ini pembacaan puisi dari kita lihat saja. Dan hilang ya. Ini Mbak Erndra sudah mengirimkannya ke saya. Oh, maaf. Mbak Erndra belum muncul juga. Ini belum bisa saya bagikan. Sebentar. Dipending aja Mas, dilanjutkan aja baca puisinya Mas. Ya, oke. Sambil menunggu ya. Ini monggo kita lanjutkan saja ke Mbak Aning Sabariah. Ini dari Aceh. Wow. Agi Andoyo dulu, Pak. Tanah Rencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bang Okta dan teman-teman semua, Bu Dia juga. Saya akan bacakan ada 2 puisi, saya baca satu yaitu Kande. Kande itu kandil. Baik. Kandil. Kande karya Aning Sabariah. Kande gengui ke mata dunia. Ngat terang nyan toh nyang suasa. Toh nyang jroh, toh tema nyang babala. Kande dite yuh masa dile. Nyang tengepe lemah nyata. Han beranggaho dikejut melanggih. Dilihat bak bintih kande namata. Timajino la endom lage, kande konle ku petrang donya, kande ji pengui bak galak hati, bak bintih ditimpe ke penungui mata. Dipeget kebiasaan donya, kande teim bak bintih kaya, senale daya cahaya. Kaji pungui ngon macam harita, di blek-blek mata sanglang syurga. Kande di pelun cahaya hanale.
kaditipe ngon harta dunia. Banda Aceh, 3 Desember 2022. Terima kasih. Ini Wow. mudahnya baca puisi. Mantap sekali, Mbak Aning Sabaria, keren. Dari Tanah Rencong. Kelewatan nomor 6 ini Pak Heru. Nomor 6 itu kirim video, Mbak, tapi belum Oh, yang belum video bisa saya tadi. kirim. Iya. Oh. Ini Habis keren sekali, hari Mbak Aning. kita lihat dan nggak tahu. Iya, iya. Baik. Coba saya lihat lagi ini kalau sudah bisa dibagikan. Ternyata belum bisa saya temukan di rubrik virtual bisa kita lanjutkan. ya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Ini Bunda Uliseni. Bunda Uli dari Tanah Timur. Sumbawa. Dari Sumbawa. Sudah munculkah beliau? Tadi pamit akan apa ya, ada acara keluarga sebentar gitu. Belum muncul ya. Mungkin belum datang. Kita lanjutkan ke ini Bang Suharli, Sumbawa juga. Silakan Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua ya. Salam. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan membacakan puisi yang saya tulis di halaman 324. Yang judulnya adalah Samawa Tanah Bulai. Samawata Tanah Bulai. Katokal nyaman pilu barati. Tahu kadatang kasakit rawamuli. Mitanang tahu sate muli. Emas kamoyang baing desa ta. Mong nyaman sepat singang siang. Samawa pantas selalu tutotang. Mampisungan kalis sapuan. Mana do desa, mana do tokal. Sate ramali. Tahu do tokal, kapo sate ramalik. Guyu taguling dalam samawata. Sabalong samalewa dari mutu bakat. Terima kasih Bunda, Ayahanda. Terima kasih Bang Suharli Sumbawa. Oh, keren ya puisinya. Ternyata bahasa daerah. Keren ya Pak Heru. Bahasa daerah benar-benar sangat kaya ya. Iya. Ada banyak ungkapan yang tidak bisa dikatakan dengan bahasa Indonesia kadang atau tidak tepat. Mulai itu mulai coba nih. Iya. Iya, mulai ya. Mulai ya. Aku orang mulai. Bahasa Jawanya mulai. Okay. Tapi Sumbawa jadi Samawa itu menarik sekali ya. Samawa. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ini mudah-mudahan sudah hadir ya. Tapi kok saya lihat di daftar belum ada ini. Mas Jumadi dari Gerobokan. Kelihatannya belum muncul. Kemudian kita lanjut berikutnya ke Mbak Eli Azizah. Bunda Eli, ini bersama Pak Tabarianto ya. Ini baca puisinya duet ya, Bunda ya. Legend. Ya, oke. Oke, silakan Bunda. Saya akan membacakan dari Bengkulu bulan Gayau Gemerlap halaman 87. 87. Itu ada yang bunyiin angklung nih, Pak Tabahnya bunyi angklung.
Oh, Oke, pengiriman oke. angklung. Iya, terdengar. Oke, oke. Ayah Tambarianto main angklung. Ya, bagus. Gayau gemerlap. Ate-ate udi miling dak berenang. Sadete gayau sugeh gemerlap. Basuh mulai bergegas berpenyet. Dengan rojot dipade. Asuhnu yo tetemut lem lamunan pun titik. Padek ne cerita nuho. Asai lem pun. Ti tidur ubi dulu pun. Tengyang dak ihu. Sebayang. Arok jen senang dak matai. Di tengyang dak labirin gemerlep dalah dak dadu. Gemoroh dalah dak dadu. Tiro-tiro gen temu mengasai tenang. Ketika udi majak cugele. Rejungno nipok muju megap mengolot sampai bedenyang ate dak dadu. Ku temakap gunung ganau gemoroh gelumar dak dadu. Dak ko telebeh ageh kecek dak arok. Kena ku tercungak terpuka terajak ku gen tubuh kelak ku diho. Yo geser 4 tahun di sudo. Katanya sunyai sesunyai kelak rasa kue tenang. Atau pun masih neket lem nengkelemon. Berat lakau terdiam bisa tak lem betul. Ingat sedingan tak dadu. Gaya gemerlap. Ingat selera. 25 18 12 20. Mesti bahasa Rejang Kepahyang. Terima kasih Bunda. Bunda. Dari Bumi Rafflesia. Keren. Ini bagus ya. Ini namanya Bumi Rafflesia, Bumi Gading Cempaka. Mantap Bunda. Terima kasih juga Pak Tambarianto sudah mengiringi dengan suara angklung. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, agak malam ya, kita lanjutkan ke berikutnya ini. Ibu Vin Rumailai, apakah sudah ada di daftar? Kelihatannya nggak ada ya. Belum muncul. Demikian juga Mbak Erndra. Mbak Erndra gimana ini? Sudah bisa monitor Mbak Ern? Belum. Kita lanjutkan lagi ke Bapak Mulyadi J. Amalik. Kelihatannya tadi sudah hadir. Ini dia. Bang Mulyadi, silakan. Ya, saya pemain cadangan ini ya. Ya, pemain cadangan. Bukan pemain utama ini karena ada di daftar ya. Iya. Tidak di bangku cadangan. Baik, saya akan saya itu dua bahasa ya, sebenarnya bahasa Melayu Palembang, tapi yang bahasa ibu betul itu bahasa Tulung Sapan, salah satu submarga di Ogan Komering Ilir. Nah, yang uniknya itu Ogan Komering Ilir itu Kayu Agung. Kayu Agung itu bahasa Komering namanya, Komering Kayu Agung. Itu beda lagi dengan bahasa Komering Ulu. Nah, saya nggak bisa bahasa Komering, padahal itu kabupaten saya. Luar biasa ya. Jadi dua desa yang berdampingan bisa saja bahasanya beda dan belum tentu yang salah satu bisa bahasa desa sebelahnya. Itu di Sumatera Selatan itu seperti itu.
Nah, Pak Yanto yang Lahat itu dia bahasa Lahat, bahasa Sumedang. Saya bisa nangkap tapi agak susah untuk mengucapkan. Mana beliau biasanya rajin beliau. Ya, dia pakai gide. Kalau bahasa saya tuh mirip Upin Ipin. Betul gitu ya saya punya. Sebentar, saya cari dulu. Di halaman berapa Bang yang dibaca? 229. 226, 228, 7. 229 ya. 229, oke. Ini pengalaman saja, saya agak kesulitan sebenarnya nulis dalam bahasa ibu itu pertama karena mungkin bukan bahasa ilmu ya, jadi dia bahasa lisan sebenarnya. Jadi begitu ditulis itu saya berpikir ini sebenarnya transkrip lisan ke teks sebenarnya. Itu kesulitan saya. Beda dengan bahasa Jawa karena Jawa teksnya banyak. Dia bahasa ilmiah, bahasa pengetahuan. Nah mungkin ini buat Bang Okta juga barangkali menarik kalau ke depan pelajaran bahasa Indonesia sudah mulai memikirkan bahasa daerah itu sebagai bahasa pengantar pengetahuan. Jadi dia betul-betul bisa dilacak. Sehingga saya berpikir jangan-jangan lisan yang saya teksnya itu ini juga secara linguistik bahasa. Jadi transkrip bahasa lisan sebenarnya kita lakukan. Tapi Sumatera memang tradisinya tradisi lisan sebenarnya. Ya, pantun dan sebagainya. Orang hafal pantun, monolog dan sebagainya, tapi tidak punya manuskripnya gitu. Itu luar biasa. Banyak sekali lagu-lagu anonim yang juga nggak ada manuskripnya misalnya. Itu tradisi lisan di Sumatera. Jawa luar biasa. Manuskripnya banyak sekali, luar biasa. Betul. Kelebihannya. 22 berapa tadi? 22. 229. Nah, ini yang agak singkat aja, yang agak singkat ini lenget gale. Jadi tulisannya lenget. Kalau di saya itu lenget gale. Lenget gale. Ume rawang, ume talang. Lah abis diambek maling. Nak mude katik sunggutan. Dusun angat lalenget galuh. Ume rawang, ume talang. Getabalam ditegok kieng. Nak ningkuk dak tekar begaya. Raya di hutan lababas bingkas. Ume rawang, ume talang. Kebon balam diubah gajah. Dusun mate dak keruan ledose. Wang muda dak tebenu pahala. Deku tejonon nengau balak sengsara. Rewang sapa nak mangon laman kelahiran. Kendak hati begesangan linjangan. Habislah caluk selapan, busok diembau lemak dimasak. Tuhan kaya tulah pucok penunjuk. Urung dak jingkau setapak mate kapil. Ditulis di Surabaya tapi. Terima kasih. Terima kasih Bang Mulyadi. Wah, bagus ya. Saya menangkap beberapa kata juga, misalnya nak mudik itu mau mudik itu ya, sama ya. Nak mudik. Ambil pencuri itu. Nah, ingin pulang. Ya. Kemudian bergaya, berdandan, ya mirip-mirip ya. Ada mate. Deku, saya, sengsare. Oke. Ternyata memang banyak yang mirip. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi saya lihat sudah masuk itu Pak D. Jumadi dari Gerobokan.
Pak De Jumadi, sudah bisa gabung lagi? Ya, gimana? Yap, silakan Pak De. Halo. Ayo. Apa saya langsung baca ini? Ya, baca. Silakan. Halaman berapa Pak De? Tolong bisa disampaikan biar teman-teman nyimak. 195. Oke, halaman 95. Ya. Pak De Jumadi Van Gerobokan. Silakan. Penyakit apus. Penyakit apus ngrembaka. Melusup rogo. Maring sapa wae. Orang rewes para pangembating praja. Tetelo wakil rakyat kasambut uga. Penyakit apus. Lusuk hakim lan jaksa. Lantik perkara ngrembaka. Pasar molor kanggo wong duwit. Ananging landhep kanggo kawula alit. Penyakit apus saiki dadi bangga ing pangembating praja. Bolak-balik perkara penak wae. Ngapusi wong akeh sak senenge. Rakyat ngerti yo panggah wae. Kanthi nyebar duit hilang masalahe. Penyakit apus uga tumandha ing pangerti agama. Bungkus politik nganggo ayat-ayat tak kepenake. Wani nyatut asmane Gusti. Mung perlune wetenge dhewe. Apa kang ana pikirane? Nyatane merokok dagangan kang paling laris kanggo nglumpukke suarane. Purwodadi 3 Desember 2022. Matur nuwun. Terima kasih Pak De Jumadi Van Gerobokan Purwodadi. Wah, kalau ini saya paham semua ya, karena bahasa Jawa, jadi tidak perlu menyimak bahasa Indonesianya pun ya bisa mengerti. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada pembaca yang sebenarnya sudah didaftar, tetapi ketika dipanggil ternyata tidak muncul, yaitu Mbak Vin Rumailai, kemudian Bunda Uliseni, kemudian ada lagi Mbak Erndra Akhair, dan satu video yang sudah dikirim ternyata nggak bisa saya. Apakah di antara yang hadir di sini ada yang berkenan untuk menggantikan beberapa orang untuk membaca puisi? Silakan. Tidak ada. Dari Bengkulu. Ah ya, silakan. Mohon infokan halaman berapa, Bapak? Halaman 346. 346. Oke. Silakan, Pak Taba. Ya, waktu di Lembang, kejadian tanggal 21 November itu. Yap. Ada dan Kadar di Cianjur. Dengar selalu Alfian menyanyikan lagu Semalam di Cianjur. Sayolah di Bate Kota, nak singgah lagi di kota nanti. Ada dan Kadar lah tunai di Cianjur. Menggoncang bumi, runtuhan gunung, roboh pulau, gedung ke rumah.
Tempo berhenti. Tidak ada suara. Segala bertanya-tanya. Apalah itu kini? Bapak manggil maknya. Anak manggil maknya. Laki manggil bininya. Bini manggil lakinya. Muko, ucek, cemeh. Bunga kota lah hancur. Hujan bertampur air mata. Tangan ditadahkan. Oh Allah, tolonglah kami yang lemah. Salam. Terima kasih Pak Tabah. Ya, ini bagus sekali ya. Ini juga tidak terlalu asing kata-katanya karena bahasa Melayu. Ya, beberapa banyak yang sama dengan bahasa Indonesia dan bisa lebih mudah dipahami. Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang berkenan untuk membaca puisi? Ya, ini Mbak Erdra Akhair sudah muncul. Mbak Ern, monitor. Bersuara lah, jangan hanya senyum-senyum di sana. Mbak R, ayo. Kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran, silakan. Mohon maaf karena memang sinyalnya agak susah ya, dari tadi putus-putus juga. Nanti minta Bang Okta untuk belikan HP dengan sinyalnya yang bagus. Ini agak gelap soalnya. Gimana nih, langsung baca aja ya? Yap, silakan. Saya mau baca bahasa saya sendiri. Halaman berapa, Mbak? Ini halaman 113. 113. Oke. Jawa, Jawanya Banyumasan. Yap. Kalau orang mungkin kenalnya bilangnya ngapak gitu ya. Tapi sebetulnya bukan ngapak. Ya. Yang benar itu bahasa Penginyongan atau bahasa Banyumasan. Okay. Ini bahasa dipakai di masyarakat ex-Karipidana Banyumasan dan sekitar. Oh ya. Oke. Dan untuk melestarikan bahasa ini juga dari pihak orang-orang di kebudayaan di daerah sini ada kongres bahasanya di Banyumas. Okay. Waktu itu di Baturaden kalau nggak salah. Dan yang saya dengar sudah mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi mungkin belum semuanya. Tapi mudah-mudahan untuk tetap melestarikan ini akan meluas. Oke, saya baca aja. Itulah. Keciret utangan online. Kebutuhannya mari ngendi golek tulung. Sedulur pada bae cekak. Kabeh bubar. Marayo ora sabar. Dengan utangan online selawat sliwi. Jeruni ati. Nawat balan beda jaminan. Ketone kepenak pisan. Jebul tagar keterakapan. Orang nyadar. Nyemplung teng setan. Mikirnya kabeh buyar. Malah nekakna masalah anyar. Utangan online kepruk masalah. Sekaligus ngebuki masalah. Jen payah. Mangsane nagih bledigan. Agen ngudrek. Nada pae judeg. Keder melayu ngendi. Sedulur ora mereng rewangi. Saleh dewek. Tanggung dewek. Purbalingga. Pur Agustus 2022. Oke. Wah. Luar biasa. Kayak bahasa Kebumen ya. Iya memang. Iya. Banyumasan Kebumen itu masuk itu Bang Mulyadi. Itu masuk ya. Iya. Ini kalau
kalau Mbak Erda itu membacanya benar-benar dengan logat Banyumasan pasti lebih jos itu. Iya, medoknya tadi kurang medok. Medoknya harus diperlihatkan itu. Seperti Nyongolete tuh, ya. Cici Tegal itu coba ya, kayak Cici Tegal itu. Kalau ngobrol perasaan. Iya. Nggak ngencot maning. Kalau lu mengenalnya, ayo, Mayu dolan Purbalingga. Oke. Ya. Mas Heru, tolong beritahu Endra tuh laporannya apa, berapa bahasa daerah. Oh ya, Mbak Erdra, bagaimana? Ada berapa bahasa daerah yang masuk dalam antologi kita sekarang ini? Saya belum gitu secara realnya ya, tapi kurang lebihnya seperti yang dibilang Bang Okta tadi, 40 ada ya, 40 lebih ada, tapi sebagian memang dialek-dialek gitu. Jadi apa ya? Karena tidak yang tahu Jawa itu apakah banyak ini ya. di sana itu masih ada dipakai masyarakat luas atau memang hanya sebagian kecil. Tapi kalau bahasa-bahasa yang mungkin terdaftar itu ya sekitar 30-an gitu. 30. Dan apa ya? Ini masih dari wilayah barat. Kalau yang timur masih sangat minim. Kebanyakan dari Sumatera, Jawa itu ada banyak dialek juga. Sunda, Betawi, Jawa, Jawa Wetan ataupun Jawa di dialek ya. Sumatera ada Melayu, Melayunya juga ada macam-macam ya, ada beberapa. Aceh baru 2. Ya, itu termasuk ada banyak bahasa. Sabar ya. Baru Gayo sama bahasa Aceh. Kalimantan juga baru berapa? Sampit. Ya, Mbak Diah, Sampit tadi. Apa tadi? Ada Sampit, ada Banjar, ada Kutai. Baru itu ya. Yang lain mana ini? Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita data lebih detail. Lalu ini Mas Heru. Gimana Bang Okta? Lalu ini boleh Mas Heru. Dari Maluku ada Kei. Ya. Oke. Kalau dari Papua ini di edisi 1 dan seri 2 belum ada masuk. Oke. Baik, nanti data lengkap akan dibuat oleh Mbak Endra Al-Khair. Gimana Mbak Okta? Apa tadi? Nanti ini Mas, bisa supaya kita berbagi ilmu, bisa Mas Heru, bisa juga Mas Wadito. Apa itu perbedaan bahasa daerah dengan dialek? Dialek masuk bahasa daerah kah? Monggo. Ya, oke. Baik Bang Okta, nanti ada catatan khusus itu dari Pak Dewarjito. Namanya lempar batu sembunyi tangan. Nah, tadi muncul Bunda Uliseni dari ini sekarang hadir. Bunda Uliseni silakan. Ya, silakan Bunda. Maaf telat nih hadir. Telat berapa bulan Bunda? Agak telat masuknya tadi, izin tadi sebentar. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Silakan. Baca halaman berapa Bunda? Nanti biar teman-teman bisa ikut menyimak. Ntar dulu. Langsung baca puisi ini baru masuk. Oke, halaman berapa Bunda yang mau dibaca? Sebentar. 358 ya. 358 atau 35 atau 360. Ya, tapi saya mau baca yang 358. 358, baik, silakan. Bahasa Sumbawa. Tok dirimu gamana. Tok dirimu gamana. Gamana. Tok dirimu gamana. Tok diri itu dari anak.
Nangingo ke elong mata, lamin nulang, samolanggama mata kemas. Bawa senap, laku buin ati. To diri tu dari anak, totang pajatu balong ina bapa muntu ode. Maris tu dadi tahu balong jangkarea. Ke jangka dadi tu bongaling rama peno. To diri tu dadi anak, lamin kampang katokal tinggi, no soda katokal balong tu dapat. Lingka balong doa ina bapa dadi jimat katelas. To diri tu dadi anak, dapat masa loka umir ina bapa, balong gama pajat usia. Sumu kewa ati bulaeng, basampar ke sabar pang ati. To diri tu dari anak, lamin balong pajampang laku ina bapa, no sodanan balong era surga tu dapat. Pamendi ina bapa, mara ailit no kesat jangka riki amat. Sumbawa 25 November 2022. Oh, terima kasih Bunda Eliseni. Saya ingat kata yang terakhir aja itu, kiamat itu ya, kayak akhir zaman itu mungkin sama ya. Ya, itu artinya kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah habis sampai akhir hayat kita. Ya, kasih Ibu kepada Beta. Ya. Pak Teringga sepanjang Kasih masa, orang tua. juga kasih bapaknya. Oke. Ya. Baik. Ini sekarang saya coba membaca puisi teman-teman yang bahasa daerah itu. Oh, oke, boleh Bunda, silakan. Sama Pak Suharli kemarin kita latihan. Ada beliau mungkin malam ini di sini. Ya, ada Bang Suharli ada. Ya. Di halaman berapa Bunda? Mau dibaca? Kemarin kita sempat latihan itu. Ketawa setiap hari. Oh, duet ya. Duet ayo. Ya, kita berdua. Coba mungkin ada di sini sekarang Pak Suharli mungkin ada? Ada itu Bang Harli ada itu di sebelah Bunda Eliseni. Ya. Saya melihat kebetulan di lembaran pertama punyanya Mas Adi Arwan Alimin. Oke. Silakan ya, saya Bunda. baca Duet ya. Mungkin, ya. Okay. Sinau ina muegei. Sinau ina muegei. Halaman berapa Bunda? Halaman 1. Halaman 1. Oh, oke. Muak tambus bumi Allah. Muak tambus bumi Allah. Sirendengan Pak Mai dinima tutsi. Mai pai saranyawa. Tambusi alo kandik rapama nawa-nawa usapu mata rundu-rundu Pak Mai. Mungkin nanti ini ada kesalahan atau apa ya, kita tidak tahu. Inna muaigi kondiku maturang salilimu ini matutsi membakbar beru-beru. Simbarmi rapang malimang siandarang mata alu masari-sari malimbong di dalimmu. Sinana ateu mating tanaratang maleu annama tama membolong di hatimu, sepertinya di hatimu. Gitu. Puisi Kalindak-dak bahasa Mandar. Kita sempat latihan itu. Bugis. Ya, logat Sumbawa. Logat Sumbawa. Oke, bahasa Mandar dengan logat Sumbawa ya, tidak apa-apa. Iya. Tapi penasaran logat aslinya bagaimana itu. Karena penyair Mandarnya tidak hadir ini. Oh, tidak hadir. Ya.
Yang mirip Bugis, Pak, bahasanya. Iya, iya. Mandar memang dekat ya dengan Bugis ya. Iya, Pak. Iya, Baik, kayaknya Bapak pada Ibu. Bugisnya. Masih adakah yang ingin menjadi sukarelawan untuk baca? Mungkin satu lagi deh. Pak. Oh, silakan. Ini Bang Nasir. Bang Iya, Nasir, Pak. silakan. Ya, ya, ya. Puisinya halaman 219. 219. 219. Oke, Bang Muhammad Nasir, silakan. Ini Perdana Menteri kita ya. Puisi bahasa Munda dari Sulawesi Tenggara. Sip. Apindalo nelanino matamu. Awal lateno lalo nelanino matamu. Hintumo bakeno pogao ne kampunano sala. Kamboimo itu pedawula potolano. Pendampa badaku kanini ko hintu. Tapo mateanemo puangka dadi daseise. Apa rasaya nelateno korondohan no pogawa komonifi. Na pogawa undalo napo salo kawea. Napo sampuro sahea kaberono kaendo. Raka mawanta no pointara bada. Lengka feinto sambili neamu. Maemo dapo gawa dapo banti. Intumo weano ifi kantaleano dadiku. Opandehane laloku apindalo bei hintu. Hintu wekan sopa inodi temata oleo. Pakodoho dopo antara intaidi dapo kapihi. Welo segonu lambu. Nopo salo kafena peda kole itu. Nopo antara rombuna-mbuna. We kampunano sala. Tumpulalo ihintu nenini lalo. Sampai no wolo bada. Sampai no buturo inawa. Ihintu mo kanini roku. Jakarta 18 Desember 2022. Ditulis di Jakarta, Pak. Oke, oh keren. Muhammad Nasir. Saya hanya tahu satu kata ini matamu. Jagatu saja ya, lainnya nggak tahu. Ihintumu, ihintumu. Ya, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sudah pukul 21.22. Jadi jatah kita sampai 21.30 ya. Kemudian ada tugas kecil saya dari Bang Okta untuk menyampaikan sedikit catatan mengenai antologi yang diluncurkan malam ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit catatan saya. Barangkali ini juga tidak terlalu pas ya, tetapi mudah-mudahan ya menjadi catatan pengingat saja. Mas, Gimana Bang? Mas Jumadi dianggurin. Robokan sama Elma. Sudah. Gerobokan sudah baca. Elma. Mana? Bacanya Elma. Mana Mbak Elma? Elma cuma ngasih love-nya aja. Loh, kenapa? Mbak Elma Tiana. Iya. Elma Tiana Susanti di mana? Ada di rumah. Ayo baca. Elma ngasih love, teman-teman kan udah baca, jadi ngasih love berarti hebat semua. Aduh, ya sudah. Silop saja itu Bang, nggak mau baca. Bahasa Bengkulu itu blasteran Palembang sama Padang. Oh, gitu. Enggak, kalau saya puisinya bahasa Kerinci. Oh, Kerinci. Jambi. Jambi ya. Kerinci Jambi. Kerinci Jambi. Ya, Elma coba dikit ya. Ayo Mbak, ya. Ya. Silakan Mbak El. Yang agak panjang dikit. Tapi mau tampakkan wajahmu di mana itu? Nggak ada. Oh jangan, ini lagi kuyu. Ya wis, oke lah. Lagi sakit Mas. Jangan dipaksa. Ya, silakan. Ya. Halaman 89. 89. Oke. Luhoh dalam sungai. Kimo lajiwara kau asal memanggang rindau. Di antara desa angin ngan ngembauh rantai kahen.
serta sunyai ngan menikam membisik sayau. Oktau ide sanggup ngamah mempoi, segiang dak beranjak lahai, seakan kenangan jadi saksai. Antara dua hatai yang ide bisa memiliki. Membujuk hati ngan tapalang aso, badari rindau maipeh raso, berdesih rantai ninggang baton, lukolah dadia yang nahan. Ide jiwa menyalahkan musim, atau baton yang terlalu rapuh bertahan, atau angin bahemboh gersang, atau sunyai yang menikam. Ide perlu saling menyalahkan. Hanya tale ide bairama, hingga rantai ide batuwe, hanya bisa melambai luhoh dadia bedaya. Rantai tekula lemah di tanah kahan, bisel matoh harapan ngan semu, ide mungkin agi baloi keedahan yang tinggai, biarlah kenangan tetap di kalbu. Ciptanya di Bumi Rafflesia, tapi bahasanya bahasa Sungai Penuh Kerinci Jambi, tanah kelahiranku. Oke. Biarlah kenangan tetap di kalbu. Ya, itu ya, gampang itu. Baik, terima kasih Mbak El. Meskipun tidak muncul dengan wajah, tapi suaranya terdengar dengan baik di sini. Sebelum saya sampaikan catatan, adakah yang ingin berkenan baca puisi lagi? Ya Pak Dokter. Ya, silakan. Baca bahasa lain. Yap. Bang Okta, ada masukan catatan? Enggak, kan diajari. Mbak Endra. Lalu Mas, yang penting mungkin di rubrik virtual hari Sabtu. Patah-patah ya Bang, kayak goyangnya Ayu Ting Ting. Salah, patah-patah goyangnya. Anissa Bahar. Iya, itu Anissa Bahar tuh, ya dengar. Patah-patah Bang. Ya, apa namanya, hari Sabtu virtual kita putar ulang. Oke. Lanjut Mas. Yuk, kasih epilog, kita tutup ya, silakan. Ya, baik. Oke, Bang Okta, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sekali atas partisipasi dan kehadiran baik di ruang Zoom maupun dimanapun sepanjang bisa menyimak acara ini. Terima kasih pula atas kesempatan untuk menyampaikan catatan kecil ini. Catatan kecil atas telah terbit dan diluncurkannya antologi puisi Dwibahasa, Bahasa Ibu, Bahasa Darahku. Antologi bersama seri kedua, Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Saya mencatat sebanyak 79 penyair, itu kalau sesuai daftar isi ya, atau 80 penyair kalau sesuai jumlah foto yang tertampang di kaos ini. Atau 81 penyair kalau jumlahnya sesuai dengan yang ada di sampul belakang. Dan ini dari berbagai daerah di Indonesia telah bergabung di antologi Bahasa Ibu, Bahasa Darahku. Saya kira ini merupakan satu cerminan dari semangat kebinekaan dalam bungkus sinergi anak bangsa untuk memaknai kehadiran lewat dunia sastra. Rintisan TISI ini dengan Komandan Bang Okta, Pak Dewarjito, Mbak Diah, dan kawan-kawan, saya kira sangat layak mendapatkan apresiasi. Dan ini menurut saya merupakan salah satu penanda adanya garis tegas keterlibatan grup virtual kita dalam kerja nyata untuk saling sopo aruh, kalau dalam bahasa Jawa ya, di antara para penjaga literasi segenap penjuru negeri. Menurut saya, TISI telah merekrut banyak penulis di tanah air, penulis dengan aneka latar belakang sosial budaya.
Dan ini merupakan salah satu kelebihan TISI sebagai grup dunia maya yang mengedepankan semangat persatuan dan kebersamaan dalam menjaga ruh kebinekaan kita. Antologi Bahasa Ibu, Bahasa Daerahku ini telah hadir mengisi dan pasti ya ini melengkapi warna khasanah sastra Indonesia dengan mengekspresikan kegelisahan, kalau saya boleh bilang ya, kegelisahan atas dan sekaligus kepedulian pada eksistensi bahasa ibu atau bahasa daerah. Telah cukup banyak bahasa daerah yang hilang dari peta bahasa di Indonesia. Tadi juga sudah disitir kembali oleh Bang Okta. Tentu ini menjadi titik picu kegelisahan para penjaga bahasa. Siapa yang harus merawat bahasa daerah? Semua pihak pasti memiliki keterbatasan, bahkan pemerintah sekalipun. Namun jika semua peduli dapat bersinergi, termasuk TISI dalam hal ini, seberapapun kecilnya upaya yang dapat diandilkan, pasti akan menumbuhkan kecintaan pada bahasa ibu. Bahasa adalah alat komunikasi utama manusia. Bahasa ibu adalah salah satu sarana komunikasi antar generasi penjaga bahasa ibu. Saya akan memusatkan perhatian pada kasus bahasa Jawa karena kebetulan orang Jawa. Saya yakin kasusnya tidak akan jauh berbeda. Bahasa Jawa memiliki kekayaan ungkapan yang luar biasa, yang dalam banyak hal tidak bisa diterjemahkan secara tepat ke bahasa Indonesia. Nuansa seperti ini saya yakin juga dimiliki oleh bahasa daerah atau bahasa ibu lainnya. Jika diminta menuliskan puisi dwi bahasa, Jawa dan Indonesia, dengan catatan bahwa kedua bahasa itu saling menerjemahkan, tampaknya yang benar-benar terjadi bukanlah saling menerjemahkan, melainkan saling melengkapi. Yang lahir dari para penulis pasti tidak semata puisi berbahasa daerah yang disandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang tercipta adalah puisi berbahasa daerah atau bahasa ibu dan berbahasa Indonesia sebagai varian yang antara keduanya tidak akan pernah benar-benar persis sama menurut saya. Saya berharap dan berdoa semoga langkah kita, langkah TISI ikut merawat bahasa ibu lewat program penulisan antologi puisi dwi bahasa ini berkelanjutan seperti tadi semboyan dan semangat Pak Okta dan terus dapat dihelat meskipun dengan segala keterbatasan. Seperti selalu saya katakan, kita telah menulis, kita telah menyampaikan catatan, dan mungkin kegelisahan serta usulan. Kita telah bekerja dan berkarya. Seperti apapun wujudnya dan seberapapun makna kehadirannya, karya adalah salah satu penanda nyata keberadaan kita di dunia. Karya adalah salah satu penanda nyata keberadaan kita di dunia. Jangan pedulikan tentang pengakuan, karena yang kita butuhkan adalah langkah nyata, dan kita telah melakukannya. Oleh karena itu, mari kita terus menggalang aksi dan mengejawantahkan gairah peran kita lewat literasi. Terima kasih sekali Bang Okta dan teman-teman. Atur nuwun. Ya Bang. Putus-putus lagi ya Bang. Ada bisa dibuka? Enggak. Belum. Itu masukin ke rubrik Mas. Halo. Halo. Iya, udah. Masukkan besok ke rubriknya Nyamas. Rubriknya Mas masukin besok tulisannya Mas. Oh ya, siap. Ya, Oke, Bang. Terima kasih. Ya, tutup deh. Yap. Baik, terima kasih Bang Okta, Pak Dewa Cito, Mbak Dia, dan para penjaga TISI yang lain. Kemudian terima kasih juga para pendukung TISI yang telah berkenan
berkenan berbagi, berkiprah, dan berinteraksi bersama kami untuk menggalang usaha nyata. Bagaimanapun juga, ya keberaksaraan itu memang tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan lewat langkah-langkah kecil yang kita jalankan, yang kita alat, kita bisa ya menandai kebermaknaan kehadiran kita sebagai manusia, sebagai bagian dari anak bangsa. Terima kasih sekali atas segala perhatian, terima kasih juga atas segala peran keterlibatan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menghelat lagi acara serupa dengan mudah-mudahan ya, dengan peserta yang lebih banyak, dengan variasi yang lebih banyak juga, dan tentu saja dengan harapan, asa yang lebih tinggi. Matur nuwun, dan saya sekaligus mewakili teman-teman ini yang nggak ada MC-nya, jadi udahlah dadakan saja ya, tahu bulatnya MC. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahu bulat. Jus. Nadia. Oke, saya tutup ya ruang Zoom-nya.